Tuhan, Kaulah pengharapan kami. Oh Tuhan, Kaulah pengharapanku. Ku percaya hanya kepadamu, Yesus. Kaulah perlindunganku, Engkau yang selalu ku puji. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu, ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu, ya Allahku. Mulutku penuh, oh mulutku penuh dengan pujian kepadamu, ya Yesus Tuhan. Oh, sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu, ya Allahku. Kepadamu, ya Allahku. Kepadamu, ya Allahku. Oh, segala puji, segala hormat hanya bagimu Tuhan. Bertatalah di atas pujian kami, oh ya Tuhan. Sungguh luar biasa kuasa-Mu Tuhan. Haleluya. Kaulah sumber pengharapan, Kaulah sumber kekuatan, ya Tuhan. Ya Kaulah penolong hidup kami, ya Tuhan. Kau Tuhan, penolong dalam hidupku. Ku percaya hanya kepadamu. Kau pegang tanganku dan tuntun langkahku, Yesus. Kau perlindunganku. Kau Tuhan, kekuatan dalam hidupku, penolongku dalam kesesakan. Kau gunung batuku dan pertahananku, Yesus. Kau kemenanganku, Yesus. Padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Kau Tuhan kekuatan, Kau Tuhan.
dalam kesesakan. Kau gunung batuku dan pertahananku, Yesus, kau kemenanganku. Oh, Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji namamu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Kaulah sumber kuatku, Kaulah kehidupanku. Kaulah pertahananku. Ku percaya padamu. Seru, Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji namamu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Namamu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji namamu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Haleluya. Shalom semuanya, prayer and fasting, berdoa dan puasa. Diambil dari ayat di Matius 17 ayat 21, di sini dikatakan, jenis ini tidak dapat diusir kecuali dengan berdoa dan puasa. Tuhan itu mau kita belajar untuk berpuasa karena dikatakan ada beberapa jenis-jenis roh jahat atau pergumulan, persoalan itu yang hanya bisa diselesaikan dengan doa dan puasa. Tidak hanya berdoa, karena Bapak Ibu harus tahu ya, doa itu bisa dikatakan begini. Setiap apa yang kita lakukan itu ada poinnya atau ada nilai. Misalnya kalau doa itu nilainya 100, puasa nilainya 100, ya kan? Dan sebagainya. Nah, itu kalau kita itu di dalam pergumulan, doa itu kan nilainya tadi 100, ditambah dengan puasa, nilainya jadi 200. Makanya ada kekuatan yang lebih besar di situ. Itu sebabnya Alkitab juga berkata, berkat pun itu ada nilai. Berkat itu nggak cuma 100 kali lipat, tapi ada 30, ada 60, ada 100, dan sebagainya. Nah, kita sekarang nggak membahas itu, tetapi sekarang saya mau membahas tentang ada 6 alasan kenapa kita berpuasa. Yang pertama, kenapa sih kita berpuasa, perlu berpuasa? Yaitu puasa mengajar kita penguasaan diri. Di dalam Galatia 5 ayat 22 sampai 23, firman Tuhan berkata begini, tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Di dalam Tuhan mengajar kita bagaimana kita berbuah roh. Diawali dengan kasih, diakhiri dengan penguasaan diri.
Saya pernah sampaikan di sini, segala sesuatu harus kita kerjakan berdasarkan kasih. Motivasinya semuanya karena kasih. Kita digerakkan karena kasih. Kita berpuasa juga karena kasih dan sebagainya. Tetapi penutupnya, kita itu sebagai covernya, itu adalah penguasaan diri. Karena segala sesuatu yang berlebihan itu tidak baik. Makanya Tuhan ajarkan itu segala sesuatu kita harus berdiri, digerakkan, motivasi kita semuanya berdasarkan kasih. Tetapi segala yang kita lakukan harus ada pagarnya, yaitu penguasaan diri. Segala sesuatu yang tidak dikuasai itu akan menguasai dan mengendalikan kita. Ada banyak orang sakit penyakit, bukan karena masalah roh jahat, tapi nggak bisa menguasai makan. Ada orang-orang yang sakit bukan karena roh jahat, tapi dia tidak bisa menguasai hobinya. Ada beberapa anak muda yang meninggal hanya karena main game, tidak berhenti sampai 2 hari. Rasanya kuat, sampai nggak mau makan, nggak mau pulang, sampai ibunya yang bawain makanan di tempat dia main game. Jadi di main game disuapin. Kalau nggak begitu, dia nggak makan, dia matanya tuh ke game terus. Akhirnya mati saudara di tempat game hanya karena tidak punya penguasaan diri. Makanya kenapa kita berpuasa, karena kita sedang belajar menguasai diri. Puasa itu adalah hal yang sulit bagi orang yang suka makan. Puasa bagi saya juga sulit. Diet aja sulit, apalagi puasa. Karena tidak biasa untuk mengendalikan diri. Makanya perlu ada penguasaan diri, melatih diri untuk bisa berpuasa. Nah, kayak contohnya ya, minum air putih itu kan bagus. Tetapi kalau kelebihan, ternyata bisa mematikan, saudara. Kemudian kita itu makan makanan sekarang di dalam perjanjian baru, beda dengan perjanjian lama ya. Kalau perjanjian lama, nggak boleh makan ini, nggak boleh makan itu, yang ini boleh, yang ini haram, dan sebagainya. Di perjanjian baru, semua bisa kamu makan. Tapi ada firman berkata, segala sesuatu boleh, segala sesuatu halal. Tetapi aku tidak membiarkan diriku diperhamba oleh apapun. Segala sesuatu boleh, segala sesuatu halal, tetapi tidak semuanya berguna, tidak semuanya membangun. Jadi, di perjanjian baru, kita itu diajar, semua boleh, tapi kamu harus tahu penguasaan diri. Karena di perjanjian baru, kita orang Kristen dianggap sudah dewasa. Perjanjian lama, itu orang Israel keluar dari Mesir, makanya mereka masih kanak-kanak rohani. Mereka diajar, ini nggak boleh, itu nggak boleh, ini yang boleh dimakan, ini yang nggak boleh dimakan. Sama kalau kita mendidik anak kecil, nggak boleh makan permen, nggak boleh ini, tidur harus jam segini. Tapi kalau udah gede, kamu harusnya sudah tahu mana yang baik dan mana yang tidak baik. Hidup kita juga begitu. Makanya Tuhan itu ajar kita berpuasa, supaya kita itu tahu penguasaan diri. Marah boleh, yang tidak boleh dikuasai kemarahan. Takut itu wajar, itu manusiawi. Takut membuat kita tahu kita butuh Tuhan. Kita khawatir akan masa depan, itu wajar, supaya kita tahu kita butuh Tuhan. Tetapi kalau tidak dikuasai, itu akan mengendalikan kita. Nah, itu yang tidak boleh. Itu yang akan menghancurkan. Emosi yang tidak dikuasai akan menghancurkan hidup kita. Makanya, puasa adalah untuk mengajar kita mengekang, mengendalikan nafsu, mengendalikan emosi, mengendalikan keinginan dalam kehidupan kita. Alasan yang kedua, kenapa sih kita berpuasa? Puasa itu melatih kita untuk unity antara roh, jiwa, dan tubuh. Bapak Ibu, untuk unity antara roh, jiwa, dan tubuh itu bukan hal yang mudah. Antara pikiran aja deh. Kita itu tahu waktu Tuhan suruh untuk kita mengampuni. Roh kita tahu dan roh kita mau untuk melakukan. Tetapi pikiran kita dan perasaan kita menentangnya. Karena di dalam pikiran, loh dia sudah nyakiti, ngapain tak ampuni? Terus di perasaan ini masih ada perasaan luka, sakit hati. Apalagi kalau kita masih mengingat perlakuan orang itu. Maka antara roh dan jiwa ini nggak bisa nyatu. Dalam puasa juga begitu. Roh kita itu kan penurut firman Tuhan. Kita mau untuk puasa. Pikiran dan perasaan kita sepakat mau puasa. Tapi mulut dan perut kita nggak sepakat. Kita maunya makan. Makanya di dalam puasa itu mengajar kita sedang melatih diri kita sendiri. Untuk
menaklukkan keinginan jiwa dan keinginan tubuh ini untuk tunduk pada keinginan roh. Karena keinginan roh itu pasti tunduk kepada Allah. Makanya firman Tuhan, roh itu penurut tapi daging lemah. Yang dimaksud daging di sini adalah pikiran dan tubuh kita ini. Kita itu lemah, kita nggak mau. Roh kita kepingin doa, tapi kita kepinginnya tidur. Di pikiran itu kepinginnya lihat YouTube. Tubuh ini kepinginnya tidur. Tidak pernah sinkron. Nah, itu sebabnya dengan berpuasa kita sedang belajar untuk unity antara roh, jiwa, dan tubuh. Kita itu kayak dipaksa, nurut dengan keinginan roh. Sebenarnya nggak pengen puasa, tapi dipaksa nurut. Nah, itu namanya dilatih. Makanya Paulus berkata, aku melatih tubuhku. Tubuh dan keinginan itu perlu dilatih. Makanya anak kecil, kayak di Jepang ya saudara, di Jepang itu anak-anak dari awal itu nggak diajar tentang PR-nya kebanyakan, enggak. Mereka diajar, mereka boleh bermain, mereka diajar sopan santun, mereka diajar kebersihan, mereka diajar ketertiban, jadi lebih banyak diajar karakter. Bagaimana mereka bisa dipercaya, mereka membersihkan tempat mereka di kelasnya, mereka tahu mengatur, punya tanggung jawab, mereka harus mengatur buku mereka dan sebagainya, makanan mereka, etika, sampai kalau mereka menyeberang jalan, kalau ada mobil berhenti, mereka kasih hormat sebagai tanda terima kasih. Waktu gede. Ya seperti itulah mereka. Dalam hidup kita itu perlu diajar, perlu dilatih. Nggak cuma diajar dapat firman, tetapi melatih. Itu yang dikatakan firman Tuhan, kita menjadi pelaku firman. Karena kita melatih diri kita. Firman Tuhan di dalam Matius 26 dikatakan begini. Seperti tadi yang saya sampaikan. Berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Karena roh memang penurut, tetapi daging lemah. Dikatakan roh memang penurut. Roh kita itu, kenapa daging kita harus tunduk kepada pimpinan roh? Roh kita, karena roh kita itu akan selalu tunduk kepada roh Allah. Makanya orang nggak bisa tunduk kepada Allah kalau tidak melatih dagingnya untuk tunduk. Kalau dagingnya nggak tunduk, ya nggak bisa tunduk kepada Allah. Karena roh itu tunduk, tapi roh ini yang menggerakkan tubuh dan semuanya itu kan jiwa. Makanya kalau jiwa ditaklukkan, bukan rohnya yang digedein, roh jiwanya ditaklukkan, maka roh ini pasti memimpin. Itu otomatis. Nah, kemudian yang ketiga, puasa itu untuk memperoleh berkat rohani. Kenapa kita berpuasa? Adalah supaya kita memperoleh berkat rohani. Firman Tuhan di sini dikatakan di dalam, ada nggak ayat? Oh, di situ nggak tertulis ya. Kayak tadi saya buka ayat saya sendiri. Di dalam, saya baca aja ya. Yesaya 58 ayat 9 sampai 10 berkata begini. Pada waktu itulah engkau akan memanggil dan Tuhan akan menjawab. Engkau akan berteriak minta tolong dan ia akan berkata, ini aku. Apabila engkau tidak lagi mengenakanku kepada sesamamu dan tidak lagi menunjuk-nunjuk orang dengan jari dan memfitnah. Apabila engkau menyerahkan kepada orang lapar apa yang kau inginkan sendiri dan memuaskan hati orang yang tertindas, maka terangmu akan terbit dalam gelap dan kegelapanmu akan seperti rembang tengah hari. Puasa yang ketiga tadi dikatakan kita akan memperoleh berkat rohani. Pada waktu kita itu berpuasa, maka indera rohani kita itu akan dibuka. Itu sebabnya sebelum pelayanan, Yesus itu berpuasa 40 hari, 40 malam. Demikian juga dengan Musa, demikian juga dengan Elia, dan sebagainya. Kenapa mereka berpuasa? Berpuasa itu membuat indera rohani kita itu dibuka, Bapak Ibu. Makanya banyak orang itu mengalami sebuah kepekaan. Lihat, kalau orang itu selalu punya komitmen, seperti hanya Pastor Yongki ngajar kita untuk konsisten, kita membangun hidup kita, ini yang namanya membangun roh. Roh kita itu lebih dibangun supaya jiwa ini ditundukkan. Maka kita itu akan dibuka mata rohani kita. Makanya kita akan lebih peka.
Banyak orang bilang begini, saya tidak mendengar suara Tuhan. Tuhan nggak pernah bicara kepada saya. Tuhan itu bicara. Masalahnya kita yang tidak peka. Makanya waktu penciuman kita, bahkan mata rohani kita, itu perasaan kita itu jadi peka, saudara. Kayak saya mau ngelayani orang ya, mau ngelayani orang. Itu tiba-tiba orang itu belum datang, itu rumah saya itu kan nggak pernah ada bau-bauan ya. Itu tiba-tiba bau anyir, saudara. Bau anyir sekali. Terus tiba-tiba ada yang mau datang, yang mau konseling. Loh, saya langsung tahu, pasti orang ini gitu loh. Dan ternyata betul, biasanya kalau bau anyir itu karena orang itu dikuasai oleh roh kenajisan. Setelah saya layani pelepasan dan sebagainya, maka anyir itu hilang. Nah, pada waktu kita membangun hidup kita untuk membangun doa dan puasa, itu indera rohani kita itu jadi peka. Karena kita belajar roh kita yang dibangun, jiwanya ini ditaklukkan. Makanya kalau orang yang dipakai Tuhan di dalam karunia kenabian, biasanya itu banyak Tuhan bawa untuk doa puasa, doa puasa, doa puasa. Karena mereka lebih banyak membangun rohnya daripada pikiran dan perasaannya. Pikiran dan perasaan ini penting, tetapi maksudnya gini, ditaklukkan di dalam roh. Makanya dia menjadi peka. Itu sebabnya orang-orang yang memulai pelayanan dan suka doa dan puasa, pelayanannya berbeda. Bukan hanya bicara pelayanan, saudara. Pada waktu dalam kehidupan kita sehari-hari, kita suka doa dan puasa, itu membuat kita itu punya kemenangan demi kemenangan. Karena orang yang doa puasa, dia terbiasa berjalan di dalam roh. Berjalan di dalam keinginan rohnya daripada keinginan dagingnya. Selalu ditaklukkan. Tetapi seperti tadi, minggu yang lalu Pastor Yongki berkata, doa puasa itu harus disertai baca Alkitab. Kalau nggak baca Alkitab, itu namanya diet. Makanya nggak ada kuasanya. Harus disertai dengan doa dan baca firman. Nggak cuma puasa. Kalau cuma puasa itu diet. Makanya sama saja. Tidak ada kuasanya. Nah, berikutnya. Yang keempat, alasan kita itu berdoa puasa adalah untuk merendahkan diri. Kita itu harus merendahkan diri. Yang pertama, merendahkan diri itu satu, tanda untuk menyatakan pertobatan. Yang kedua, tanda menyerah karena kita sudah menyerah karena tidak mampu, tidak tahu apa yang harus kita lakukan. Bapak Ibu, selama kita hidup, kita semua pasti punya persoalan. Persoalan kita, pergumulan kita itu ada yang ringan, kita bisa selesaikan sendiri. Tetapi ada persoalan yang sangat berat yang kita tidak bisa untuk menyelesaikan. Itu seperti benang kusut. Nah, kalau sudah seperti benang kusut, sudah sepertinya itu jalan buntu. Kita sudah lakukan apapun, kita tahu kita tidak bisa. Pintu-pintu itu tertutup, kita nggak bisa mendobraknya. Itu waktunya doa dan puasa. Makanya tadi firman Tuhan katakan, jenis ini tidak bisa diusir dengan doa, kalau tidak hanya dengan doa puasa. Hanya bisa diusir dengan doa dan puasa. Nah, kita jelasin dulu tentang merendahkan diri sebagai pertobatan. Kita baca dulu ya, tentang Ahab. Dia mengalami pertobatan. Di dalam 1 Raja-Raja 21, ayat 21 sampai 29. Ada pergumulan itu, kita itu mengalami ikatan dosa. Atau kita itu mengalami sebuah pergumulan, kita itu sudah berdosa, yang kita tahu kita itu harus merendahkan diri supaya kita dilepaskan dari sana. Firman Tuhan berkata begini, sesungguhnya aku akan mendatangkan malapetaka kepadamu. Ini waktu itu Ahab mendapatkan firman bahwa Tuhan itu akan menghukum dia. Aku akan menyapu engkau dan melenyapkan setiap orang laki-laki dari keluarga Ahab, baik yang tinggi maupun yang rendah kedudukannya di Israel. Dan aku akan memperlakukan keluargamu sama seperti keluarga Yerobeam bin Nebat, seperti keluarga Baasa bin Ahia. Oleh karena engkau menimbulkan sakit hatiku, dan oleh karena engkau mengakibatkan orang Israel berbuat dosa, juga mengenai Isabel, Tuhan telah berfirman, anjing akan memakan Isabel di tembok luar Israel. Selanjutnya, siapa dari keluarga Ahab yang mati di kota akan dimakan anjing, dan yang mati di padang akan dimakan burung di udara.
Sesungguhnya tidak pernah ada orang seperti Ahab yang memperbudak diri dengan melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Karena ia telah dibujuk oleh Isabel istrinya, bahkan ia telah berlaku sangat keji dengan mengikuti berhala-berhala. Tepat seperti yang dilakukan oleh orang Amori yang telah dihalau Tuhan dari depan orang Israel. Segera sesudah Ahab mendengar perkataan itu, ia mengoyakkan pakaiannya, mengenakan kain kabung pada tubuhnya, dan berpuasa. Bahkan ia tidur dengan memakai kain kabung dan berjalan dengan langkah lamban. Selanjutnya, lalu datanglah firman Tuhan kepada Elia, orang Tisbe itu. Sudahkah kau lihat bahwa Ahab merendahkan diri di hadapanku? Oleh karena ia telah merendahkan diri di hadapanku, maka aku tidak akan mendatangkan malapetaka dalam zamannya. Barulah dalam zaman anaknya aku akan mendatangkan malapetaka dan keluarganya. Saudara, pada waktu Ahab berbuat dosa, juga istrinya dia berbuat jahat. Dia itu kemudian Tuhan itu sudah akan menurunkan hukuman kepada dia. Tetapi waktu dia berdoa puasa untuk menyatakan dia bertobat, dia menyesali perbuatannya, Tuhan itu bisa mengubah. Sama seperti Niniwe, waktu Tuhan mau memberikan hukuman, dia bertobat. Ini ada seorang anak Tuhan di Amerika sini, ya, berapa tahun yang lalu ya. Itu orang ini kriminal, saudara, sudah kriminal dan akan dideportasi karena dia belum punya surat di sini. Bapaknya itu orang takut akan Tuhan, anaknya ini memang kriminal. Bapaknya kepinginnya anak ini dapat surat gitu loh. Nah, anak ini sudah mau dideportasi, tapi kemudian sudah mau dideportasi, malah kriminal, sehingga dia ditangkap polisi. Bapaknya apa yang dia lakukan? Doa puasa, dan anaknya doa puasa waktu di penjara. Dia berdoa puasa, minta ampun sama Tuhan, dia berkata bahwa sudah kayak jalan buntu, nggak ada pertolongan. Dia masuk penjara. Dia berdoa bahwa dia nangis. Tiba-tiba itu ada orang itu mengunjungi orang di penjara, itu ternyata seorang pengacara. Terus dia ngobrol sama orang ini persoalan dia. Dia bilang, persoalanmu sangat sulit, tapi bisa, karena saya kenal hakimnya. Tahu saudara, orang ini ngurusin orang ini, dia digranted dan dibebaskan dari penjara. Sampai orang ini bilang gini, ini kan mustahil, bapaknya juga itu, ini mustahil. Sangat, itu benar-benar mustahil. Kenapa? Bapaknya berpuasa, nangis, dia sampai anak ini yang di penjara bilang gini, saya tidak akan berhenti puasa sampai Tuhan menolong saya. Jadi dia memutuskan dia akan puasa sampai terjadi mujizat. Puasa itu membalikkan keadaan, walaupun keadaanmu seakan-akan sudah dapat vonis mati karena kamu ini bejat, karena kamu ini kriminal, kamu nakal, kamu berdosa, kamu jahat di hadapan Tuhan. Sama dengan Niniwe, saudara. Makanya Tuhan katakan dia itu murka, tetapi dia itu panjang sabar. Dia tuh cepat menyesal. Waktu umatnya itu berbalik, salah satunya berbalik, menyatakan bahwa kita menyesal dan bertobat dengan doa puasa. Doa puasa itu membalikkan keadaan. Ada seorang hamba Tuhan ya, dia itu terikat dengan roh perzinahan, saudara. Dia bilang gini, saya itu nggak bisa lepas. Saya sudah khotbah, nggak bisa lepas. Akhirnya dia doa puasa, saudara. Dia bilang sama Tuhan, Tuhan kalau nggak kamu yang lepasin, saya nggak bisa lepas. Dia doa puasa 40 hari. Tapi dia ekstrim ya, nggak makan, hanya minum. Itu sampai dia merangkak dari tempat, dari kamar doanya. Saya kenal hamba Tuhan ini. Kemudian dia sampai merangkak keluar. Itu nggak kuat untuk berdiri, 40 hari nggak makan, saudara. Tapi waktu dia kemudian dia mulai makan dan kemudian dia ke gereja, semua orang kesaksian. Itu urapan itu datang dari dia. Urapan turun dan dia bilang gini, pada waktu terakhir dia puasa, dia ngerasain segala sesuatu dilepaskan dari dia. Seakan dia itu kayak orang dibasuh sama Tuhan. Dan dia lepas dari perzinahan dan ikatan pornografi, dilepaskan. Saudara, doa puasa itu mengubah keadaan. Doa puasa itu juga membuat pergumulanmu itu yang rumit kayak tadi itu ya, kayak benang kusut. Saudara nggak tahu lagi harus berbuat apa. Kalau sudah benang kusut itu kan susah ya. Tapi Tuhan itu kan bisa mengurai benang kusut itu. Itu puasa itu kayak gini loh. Saudara, saya nggak bisa apa-apa.
Nyerah Tuhan ini bagianmu. Puasa sampai engkau dijawab Tuhan. Puasa sampai Tuhan buka jalan keluar. Kita buka Raja Darius. Bukan, Yosafat dulu. Di dalam Tawarikh 20 ayat 2-4 dikatakan begini. Datanglah orang memberitahu Yosafat, suatu laskar yang besar datang dari seberang laut Asin dan Edom, menyerang tuanku. Sekarang mereka di Hazeron Tamar, yakni di En-Gedi. Yosafat menjadi takut, lalu mengambil keputusan untuk mencari Tuhan. Ia menyerukan kepada seluruh Yehuda supaya berpuasa. Dan Yehuda berkumpul untuk meminta pertolongan daripada Tuhan. Mereka datang dari semua kota di Yehuda untuk mencari Tuhan. Saudara, waktu itu mereka itu diserbu oleh laskar musuh yang jumlahnya tuh ribuan, sangat besar. Dan Yosafat tahu kalau dengan kekuatan tentaranya gak bisa menang, pasti kalah. Makanya kenapa Bapak Ibu kalau membaca di Perjanjian Lama, begitu bangsa Israel merendahkan diri doa puasa, pasti kemudian menang. Karena sekali lagi, doa puasa saja yang dapat mengusir roh-roh ini. Setiap persoalan, gunung persoalanmu hanya bisa ditengking, hanya bisa diambil, dikalahkan hanya dengan doa puasa. Makanya kalau kita membangun kedisiplinan doa dan puasa, maka kita sedang membangun roh kita. Kita itu menjadi manusia yang berjalan dalam keilahian. Berbeda dengan yang lain. Makanya kenapa rasul-rasul itu berjalan dalam kuasa. Kemanapun mereka berjalan, iblis aja nggak usah diusir, pergi sendiri. Mereka membangun hidupnya doa dan puasa. Itu menjadi budaya mereka. Dan kalau dalam pergumulan, berpuasalah sampai menang. Bukan gini, saya berpuasa 3 hari, kok Tuhan nggak jawab. Saya berpuasa 40 hari. Nggak begitu, saudara. Puasalah sampai Tuhan menjawab doamu. Loh, ini ada saya dulu kesaksian. Orang Indonesia. Traktir kita itu di Nobu, saudara. Ini orang itu dulu pemulung, saudara. Traktir di Nobu. Saya waktu itu pas gak bisa ikut, jadi teman-teman yang cerita di traktir di Nobu itu kan mahal. Saya menyesal karena saya nggak bisa datang, menyesal di situ mahal di Nobu. Anak-anak itu sampai gini, padahal itu mahal loh makanannya. Satu orang kalau nggak salah habis $100 lah minimal per orang itu. Padahal diajak banyak. Dia tuh cerita waktu makan. Saya itu sebenarnya seorang pemulung. Saya nggak punya modal. Saya itu orang miskin. Saya nggak punya pendidikan. Saya nggak punya kenalan. Tapi dia punya istri. Istrinya itu selalu ke gereja, orang Kristen. Istrinya itu sangat baik, setia. Sehingga orang ini begini, aku kok kepingin dia bisa punya kehidupan yang baik demi istrinya. Karena istrinya waktu itu hamil. Suami istrinya terus bilang gini, kamu hanya bisa puasa supaya Tuhan itu menjawab doa kamu, supaya Tuhan membalikkan keadaan. Terus dia berpuasa 3 hari, saudara. Dia coba puasa 3 hari, ya tidak terjadi apa-apa. Terus dia puasa 40 hari. Setelah 40 hari tidak terjadi apa-apa kan? Istrinya jadi nggak enak. Dia bilang, sudahlah, segala sesuatu itu mendatangkan kebaikan. Nggak usah puasa, nggak apa-apa. Suatu saat pasti Tuhan akan tolong. Tapi orang ini punya keputusan. Karena pengen membahagiakan istri dan anak yang akan lahir. Dia ngomong gini, saya akan berpuasa sampai Tuhan jawab doa saya. Dia hanya membuka puasa setiap jam 12 malam. 1 kali makan. Dia berpuasa 6 bulan nggak terjadi apa-apa. 1 tahun nggak terjadi apa-apa. 1,5 tahun nggak terjadi apa-apa. Dia teruskan puasanya sampai istrinya nggak enak. Kan istrinya bersaksi kan Yesus itu yang membawa jawaban doa. Kok ini nggak dijawab-jawab gitu ya kan. Nanti lama-lama orang ini tambah nggak percaya Yesus, pikir istrinya. Karena suaminya bukan orang Kristen. Terus kemudian karena istrinya dia percaya Yesus, dia puasa tepat 2 tahun. Tuhan datang lewat mimpinya, Tuhan hadir di mimpinya, Tuhan kasih tahu apa yang harus dia lakukan. Nah, apa yang dilakukan nanti deh, karena ini nanti gak keburu waktunya. Dan dari situ dia melakukan apa yang Tuhan suruh. Dan Tuhan memberkati luar biasa. Dia sekarang punya, punya properti, usaha untuk bangun-bangun properti itu ya, jual beli untuk real estate. Dia punya real estate sendiri. Tadinya punya toko bangunan dari nol,
Dia bilang gini, kalau tidak saya menyerah sama Tuhan, saya tidak jadi apa-apa. Saya pemulung, saya tidak punya pendidikan, tidak punya kenalan, tidak punya biaya, tidak punya apa-apa. Saya cuma punya modal iman nekat kepada Tuhan. Dia berpuasa sampai terjadi sesuatu. Jadi kalau punya pergumulan gak gini, saya puasa 3 hari, saya puasa 40 hari. Enggak, puasalah sampai Tuhan menjawab. Itu. Nah, kemudian puasa yang berikutnya, tadi ada Raja Yosafat itu akhirnya Tuhan tolong, peperangannya menang. Tuhan yang berperang. Dia itu cuma dengan rakyatnya itu cuma nyanyi memuji Tuhan. Tuhan yang berperang kepada mereka. Dan banyak hal Tuhan membalikkan keadaan. Bahkan Raja Darius, waktu dia memasukkan si Daniel masuk ke dalam goa singa, jangan berpikir Tuhan hanya menolong karena Daniel, saudara. Itu Raja Darius itu berdoa puasa. Kalau saudara nanti baca ya di rumah ya, di Daniel 6 ayat 18 sampai 20. Raja Darius itu karena cinta kan, dia sayang sekali sama Daniel, dia berdoa puasa. Daniel selamat dari sana. Jadi bukan hanya karena Danielnya, ada raja ini yang puasa sama Tuhan. Tuhan, kalau kamu itu Allahnya Daniel, engkau bisa menolong dia. Dia yang puasa untuk Daniel. Pagi-pagi dia panggil, Daniel, apakah kamu masih hidup? Ternyata hidup. Puasa. Kemudian yang kelima, doa puasa adalah untuk memecah-mecahkan roti. Untuk memecahkan roti. Ayatnya yang tadi ya, tadi salah ya ayatnya. Untuk memecahkan roti. Yaitu, nggak usah saya baca ayat. Pada waktu kita itu berpuasa, kan ada uang makan ya kan? Misalnya kalau makan $5 sekali makan. Sisihkannya $5, bukan untuk disimpan, tetapi untuk disisihkan untuk memberi kepada orang lain. Tadi firman Tuhan katakan, kalau kamu memberikan makanan yang kamu butuhkan sendiri, maka pada waktu kamu berdoa, aku menjawab. Pada waktu kamu, tadi ya ayatnya ya, sebentar. Oh, tadi ayatnya nggak ada di situ. Nanti ya kalau malam lebih lengkap ya. Karena nggak keburu-buru. Jadi karena keburu-buru jadi saya lompat-lompat. Jadi mereka itu dikatakan kalau kamu menyerahkan apa yang kamu inginkan sendiri, makananmu kamu serahkan kepada orang lain, maka waktu kamu teriak kamu akan dijawab. Saudara, firman Tuhan berkata Tuhan itu adil. Ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Kalau kamu memberi kemurahan, Tuhan akan memberi kemurahan. Waktu kamu mendengar teriakan orang yang butuh makan, teriakan mereka minta tolong dan kamu menolong, waktu kamu berteriak, maka Tuhan akan tolong. Itu prinsipnya firman, itu hukumnya kerajaan Allah. Makanya firman Tuhan katakan, kalau kamu ingin orang lain melakukan sesuatu kepada kamu, lakukan itu. Apa yang kamu ingin orang perbuat kepadamu, perbuatlah itu, karena hukumnya Tuhan. Apa yang kamu lakukan akan diukurkan kepadamu. Yang terakhir, kenapa kita harus berpuasa? Untuk detox. Detox yang paling manjur itu bukan beli obat detox, tapi puasa. Bahkan banyak sakit penyakit, mau asam urat lah, mau inilah. Itu hanya itu dokter mengatakan puasa. Supaya racun-racunnya ini hal-hal yang tertimbun sudah kebanyakan itu puasa, saudara. Makanya kenapa semakin kita berumur banyak penyakit? Karena sudah banyak timbunan-timbunan dari masa lalu. Puasa itu membuat badan kita itu yang racun-racunnya dikeluarin. Karena itu yang bikin detox itu keluar. Detoxnya itu nggak cuma di tubuh, di otak ini pikiran-pikiran yang nggak benar itu akan dikeluarkan dari hidup kita. Amin. Jadi mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur kepadamu. Kami mau belajar Tuhan untuk berjalan dalam kedisiplinan. Biarlah doa puasa menjadi kehidupan kami sehari-hari. Kami punya komitmen, kami menjadi orang-orang yang konsisten untuk punya disiplin rohani, berdoa dan puasa. Kami mengucap syukur kepadamu, sehingga kami bisa melihat mujizat demi mujizat terjadi dalam hidup kami. Terpuji namamu Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Jangan lupa subscribe. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu, ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu, ya Allah.
Allahku, Kaulah harapan kami Tuhan.